Ketika luntur nilai-nilai itu, maka dia juga akan hancur. Ini nasib umat Islam sekarang. Di mana umat yang memperhatikan angka tapi mengabaikan nilai. Kita kan begitu, Ustaz. Kasur empuk itu kan angka, Ustaz. Berapa harganya? Tapi tidur nyenyak nilai. Wah, itu yang tak ternilai. Nilai. Allah, menarik banget. Keberkahan tenaga, keberkahan waktu, itu yang hilang dari kita sekarang, Ustaz. Keberkahan itu nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, kasih sayang, dan juga istiqomah dalam kebaikan. Sahabat Cinta Quran dimanapun berada, sore hari ini Masya Allah udara di Bogor tuh adem banget. Dan makin adem dengan kedatangan bintang tamu spesial di Kata UFK edisi khusus. Dan sahabat Cinta Quran, Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang menurut Ana fenomena baru ya. Rasanya kaget dengar nama ini, tetapi Masya Allah cukup luar biasa pengaruhnya di kalangan urban, teman-teman di perkantoran, teman-teman di kalangan perkotaan, dengan program yang namanya Iman Pet. Pasti teman-teman sudah bisa nebak ya. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini beliau Masya Allah dengan keluasan ilmunya, dengan Masya Allah ya, ketinggian adab yang luar biasa, malah Ana malu, harusnya Ana yang main ke rumah beliau, beliau yang malah datang ke Bogor, Masya Allah. Beliau Ustadz kita, guru kita Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Gurunda, sehat insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, ya. Masya Allah. Tampilannya urban banget. Masya Allah. Ustadz, makasih Ustadz udah ngobrol-ngobrol sore. Jadi ini Kata UFK. Baik. Di Kata UFK ini memang teman-teman di sini semuanya siap mendengarkan nasihat, siap belajar, dan pada kali ini kita kedatangan Ustadz, kita nggak mau sia-siain. Masya Allah. Nah, kita tuh banyak yang ngikutin di Instagram Antum, di Iman Pet, bahkan banyak teman-teman muda yang hari ini rasanya kayak menemukan mata air ketika kemudian mengkaji ilmu dari Antum, terutama tentang sejarah. Karena Masya Allah teman-teman, saya juga kaget ya. Beliau ini LC Azhari ya, nggak main-main. Ya, jadi beliau ini kemudian keilmuannya luar biasa ya, tetapi malah kemudian fokus ke masalah urban atau kajian-kajian orang-orang yang kemudian segmennya urban. Nah, menariknya saat ada apa dengan masyarakat urban dalam peta dakwah gitu ya? Kan kenapa nggak masyarakat umum, ibu-ibu misalnya gitu ya? Tapi lebih kepada kalangan urban, dan temanya tema-tema yang jarang dibahas menurut saya. Tema-tema kayak tema-tema peradaban, kemajuan peradaban gitu ya. Nah ini boleh nggak saat kita dikasih tahu awal-awalnya itu sebelum dirikan Iman Pet, kemudian kenapa Iman Pet, kenapa namanya Iman Pet, dan kenapa urban. Nah ini Ustaz, pingin banget dapat info dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Sambil ngopi-ngopi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ya, saya bahagia sekali Ustadz Fatih Karim. Alhamdulillah antum undang saya, ini kehormatan sekali bagi saya. Artinya begini, amal-amal nyata antum di bidang dakwah ini sudah luar biasa. Maka kita perlu belajar. Jadi antum kalau panggil ana jangankan di Bogor, ya antum panggil di Aceh, di Papua, insya Allah ana datang. Insya Allah Ustadz Fatih. Malu ya. Kita malu. Ya, karena orang lihat portofolio dakwah ya, bagaimana Ustadz Fatih telah melakukan gerakan-gerakan itu. Kita nih nggak mau Ustadz hanya sekadar di mimbar, di meja, nggak mau. Kita pengen satu jadi gerakan. Ya. Ustadz Fatih, kenapa urban muslim? Iya. Menarik nih. Iya. Dalam kajian psikologi, sosiologi Ustadz. Apabila kelas menengah bergerak, apabila kelas menengah bergerak, maka terjadi perubahan. Kalau kelas-kelas bawah, mereka berpikir perut mereka, Ustaz. Cara dakwah ke mereka itu bukan dengan kata-kata. Kita beri mereka makan, cukupkan kebutuhan. Bawah ya? Iya dong. Yang mereka pikirkan apa, Ustaz? SPP anaknya nunggak, beras di rumahnya habis, kontrakannya belum dibayar. Kena nggak kita ke mereka? Kan begitu, Ustaz.
Sementara kelompok elit yang mereka pikirkan adalah bagaimana menjaga aset mereka ini tetap ada. Jadi yang mau jadi pemimpin itu Namrud, Fir'aun, siapa aja nggak penting bagi mereka. Yang penting aset mereka Terjaga. tetap. Namun kelas menengah ini beda. Kelas menengah ini segmennya besar sekali, gemuk sekali. Betul. Apalagi sekarang Indonesia ini, saya nggak tahu, ini anugerah luar biasa sekaligus pertaruhan sejarah kita umat Islam di negara yang kita cintai ini. Bahwa perkembangan kelas menengah dan usia produktif ini kan demografi, bonus demografi yang besar sekali. Dan ini menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Ini nggak ada yang mustahil, nggak ada yang kebetulan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siapkan ini pertaruhan kita. Bisa nggak sih Ustaz Fatih Karim? Kapitalisasi ini, ya kan begitu Ustaz. Modal besar. Modal besar ini. Ini yang patut kita syukuri, sekaligus bagaimana kita memanfaatkan itu. Ustaz Fatih, yang paling butuh menjaga negara ini tetap utuh, itu kita, umat Islam. Makanya saya bingung kalau ada stigma buruk, fitnah-fitnah tentang gerakan-gerakan Islam. Iya. Benar, Ustaz. Dibelah merah putih loh, Ustaz. Iya, dibelah merah putih. Karena siapa yang paling dirugikan kalau Indonesia ini bubar? Mohon maaf. Betul. Umat Islam. Ya. Karena mayoritas umat Islam di atas muka bumi ini di Indonesia. Kalau ini berantakan, yang berantakan siapa? Umat Islam. Maka ini harus kita ambil. Ini harus kita rawat. Cara kita merawat agama ini dengan merawat syariat. Karena nggak ada yang paling sayang dengan kita ini kecuali pemilik syariat. Siapa yang sayang sama kita ini kecuali Allah? Yang hilang dari orang-orang urban ini apa Ustaz? Perasaan disayang sama Allah. Iya kan? Kehidupan berlari, masa depan makin nggak pasti, problem mereka di rumah, di kantor luar biasa. Mereka nggak sempat berhenti dan merasakan ada pesan bahwa Allah ini sayang sama kamu. Allah kasih kamu dulu telanjang kata Nabi. Allah yang beri kalian pakaian. Kamu dulu lapar, Allah yang beri makan. Kamu dulu sesat, Allah yang beri petunjuk. Ini kan bentuk kasih sayang Allah semua ke kita. Karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ini sebagai bentuk gift. Hadiah dong dari Allah. Ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 164 gitu. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah beri munnah. Munnah ini kan kado artinya, Ustaz. Tapi siapa yang dapat ambil ini kado? Sayang kalau kita tidak ambil. Nah, ini simpul-simpul umat, Ustaz. Karena itu kita kan terbatas. Setiap kita ini punya waktu terbatas, tenaga terbatas. Ya kan, ajalnya sudah di depan mata. Ajal sudah di depan mata. Kita berpikir bagaimana mengefektifkan umur kita ini, mengoptimalkan umur kita ini. Kalau dalam Islam kan, coba buka Al-Quran itu ayat demi ayat, isinya apa? Bagaimana mengoptimalkan diri, mengoptimalkan harta. Segimana ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kan semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pingin ini Ustaz, mengoptimalkan agama ini untuk kehidupan yang lebih baik. Akhirnya karena terbatas kita nggak bisa semua kalangan. Kalangan manalah yang paling strategik untuk kita dakwah? Waktu singkat. Sementara tenaga terbatas harus dididik yang betul-betul tepat. Betul, benar-benar tepat. Nah, kalau kita melihat teori perubahan, kelas menengah ini harus kita gerakkan. Di zaman Rasul gimana, Sir? Di zaman Rasulullah SAW, siapa yang memeluk Islam? Yang pertama-tama. Kelas-kelas ini, kelas-kelas elit, Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, itu penentang keras. Abu Sufyan penentang keras. Tapi bisnismen menengah itu masuk Islam pertama-tama. Termasuk Abu Bakar, termasuk Utsman, termasuk Abdurrahman bin Auf. Mereka ini berkembang setelah Islam, loh, Ustaz. Ketika masuk Islam, mereka bukan masuk yang elit-elit Quraisy ini, bukan. Elit-elit Quraisy ini merasa terancam dengan Islam. Antum bayang nggak sih? Sekelas Al-Walid bin Al-Mughirah, sampai orang-orang berpikir kalau ada Nabi di Mekah ini harusnya Al-Walid. Kan begitu. Tiba-tiba datang seorang, Muhammad, berkata bahwa kedudukan kalian di mata Allah sama. Gimana penolakan? Enak aja. Masa aku sama dengan aku gitu loh. Bilal bin Rabah? Masa aku setara dengan, kan begitu. Menjaga kepentingan mereka dong. Kedudukan sosial, pengaruh yang selama ini sudah mereka nikmati, mereka nggak mau lakukan itu. Gitu. Jadi pengikut pertama Nabi Muhammad SAW dari kalangan ini yang paling banyak. Iya juga. Jadi artinya gini teman-teman, secara sirah pun Nabi begitu. Betul. Nabi tahu kehidupannya tidak lama. Nabi tahu kehidupan ini singkat dan harus tepat.
tepat sasaran. Makanya keren Zat, betul banget Zat. Kita setuju ya. Tapi ketika kelompok ini dapat diraih, Iya. maka yang lain-lainnya Dan itu. perubahan Madinah itu kan juga karena Mus'ab bin Umair. Itu Iya. anak orang kaya Zat. Iya, anak orang kaya. Masya Allah. Menengah. duta pertama dalam Islam Menengah kan ya, begitu. kalangan menengah, kalangan Iya. intelektual. Dan good looking. Ya. Karena itu yang karena itu yang good looking itu yang dicurigai. Oh jadi oke, secara siroh oke betul, Iya. secara iya, waktu juga efektif. Nah, Iya, iya. Iman Pet itu apa tuh? Kok buat itu gitu? Nah, kita melakukan ini based on riset Ustaz. Alhamdulillah. Masya Jadi Allah. kita pingin dakwah ini benar-benar efektif. Hmm. Jadi ada 3 poros riset di Iman Pet. Hmm. Poros pertama ini bicara tentang riset orang-orang urban. Orang-orang di kota besar. Kita melakukan penelitian ini di Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, Singapura, Kuala Lumpur. Keren banget ini. Kita lakuin itu. Jadi bergerak berdasarkan data. Iya, kita coba data Ustaz. Biar tepat sasaran. Jadi apa yang mereka baca, Iya. apa yang mereka tonton, gimana mereka di jalan, berapa jam mereka ketemu sama anak mereka, gitu, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka. Ini menarik Ustaz. Hal-hal yang selama ini tidak kita bayangkan ternyata besar sekali. Misal, jumlah tayangan infotainment ketika kita melakukan riset ini, itu sehari semalam mencapai 52 jam. Infotainment. Infotainment. Di seluruh TV itu 52 jam. Coba. Orang tua muda ini, kelas menengah ini kan rata-rata masih muda. Iya. Mereka kan kerja. Iya. Di rumah anaknya dititipin dengan siapa? Pembantu. Asisten rumah tangganya Iya. kan. Asisten rumah tangga itu nontonnya itu, Ustaz. Jadi dari kecil anak mereka tuh dengar tentang perceraian, konflik, perselingkuhan, KDRT, ribut warisan. Bisa nggak sih kita bayangkan bagaimana generasi yang akan tumbuh yang mereka dengar itu aja. Oke. Nggak mungkin dong mengharapkan yang keluar sesuatu yang baik, yang masuknya inputnya adalah hal yang buruk. Kan kita nggak mau. Ustaz. Nah itu kita kumpulin semua Ustaz. Masya Allah. Gimana mereka di kantor, gimana mereka di jalan, berapa jam mereka ketemu sama anaknya. Bayangkan deh, tahun 2008 kita mulai riset itu, ya. 2008 itu daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor gitu kan. Itu keluar rumahnya itu jam 5 Betul subuh. Zat, banget. Ya kan? Anda pernah ngalamin. Anak mereka belum Masih bangun. tidur. Masih tidur. Anak sholat subuh di terminal stasiun. Waktu pulang udah malam. Ya. Udah capek. Sehari berapa menit ketemu sama anak. Ya. Jadi ada jutaan anak yatim secara hukum di Jakarta itu. Walaupun secara faktanya de facto ada, tapi de jure mereka yatim. Sementara pembentukan generasi itu dari ayah. Dalam Al-Quran 17 dialog antara anak dan orang tua itu ayah. Cuma 2 dari 17 itu dengan ibu. Satu nggak dijelasin, lainnya untuk dengan ayah. Nah, kita kan coba ini. Ini problem mereka. Ini saya minta bantuan dengan teman-teman sarjana psikologi, sosiologi untuk melakukan itu. Sama-sama ngumpulin. Pakai biaya sendiri, Ustaz. Kita coba berjuang tuh di situ. Lalu hasil ini saya serahkan ke poros riset yang kedua. Ada teman-teman sarjana baru pulang dari Azhar, dari apa. Kalian daripada nggak ada kerjaan, ini problem orang di Jakarta. Saya minta cariin ayatnya, hadisnya, ayo kita sama-sama. Mereka coba itu, relate. Kalau kita semua berkata bahwa Islam adalah solusi, mana solusi problemnya ini? Panjang ini, laporan problemnya panjang. Mana solusinya dari Islam? Waktu mereka lihat ini ayatnya, ini hadisnya, oh ini ayat udah biasa kita dengar. Berarti ada gap antara teks agama ini dengan konteks kekinian. Maka kita bentuklah poros riset yang ketiga. Gimana repackaging teks ini agar nyampe ke konteks. Kita nggak mau, Islam itu kan tinggi Ustaz. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi umat Islam kok di bawah? Jadi kayak main layang-layang, layangnya tinggi, orangnya di bawah. Islamnya tinggi, umat muslimnya di bawah. Harus dibangun path, jembatannya. Jalan dari teks ke konteks. Makanya kita kasih nama iman path. Nah, penguatannya pada repackaging ini, Ustaz. Orang-orang urban ini, kalau kita bilang innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang sabar, nggak paham mereka. Setiap hari yang mereka hadapi adalah angka, grafik, target. Semua. Makanya mereka juga berpikir, saya nggak paham Allah bersama saya itu ukurannya apa. Mana kehidupan saya berubahnya di mana.
Apa bedanya sebelum Allah bersama saya dengan setelah Allah bersama saya? Iya. Itu kita repackaging. Iya, Ustaz. iya. Jadi sebenarnya Menarik. yang kita lakukan adalah repackaging. Kenapa? Hmm. Karena saya juga merasa bahwa nggak ada ilmunya, Ustaz. Hmm. Ilmu-ilmu syariah ini teman-teman luar biasa, alim banyak sekali. Yang mengerti tentang problem orang-orang urban juga banyak sekali. Kita cuma ngumpulin itu lalu mengemas ulang, repackaging. Apa makna mengemas ulang? Artinya tidak ada konten yang kita rubah. Ya. Tanpa merubah konten. Tanpa merubah konten. Ya, Karena asalah keaslian agama harus tetap kita jaga, Ustaz. Iya. Tapi kalau kita salah, ada gerakan-gerakan yang mengajak kepada kemurnian Islam, tapi packagingnya salah. Itu dia. Akhirnya ngelihat kemasan udah lari dulu dia. Udah lari dulu kan, kita nggak mau begitu, Ustaz. Kita coba repackaging. Dulu waktu saya kecil, Ya. Ustaz Fatih juga pasti begitulah, karena sezaman gitu kan. Ya. Kalau sakit, ibu kita dulu matahin paracetamol, Betul. dihancurin di sendok, kita disuruh minum, ya kan? Pahitnya, Kita nggak mau, Ustaz. Walaupun ini obat, ya terbukti bisa manjur untuk menurunkan panas Tapi apa harus misalnya. cara begitu? Nggak mau kita. Lalu produsen obat kreatif, repackaging, Rasa jeruk. rasa anggur, rasa stroberi. Isinya Anak kita tetap sekarang sama. kalau sakit kan berebut. Mau yang nggak sakit pun begitu. Anak saya mencret tuh. Iya. Akhirnya jadi minum obat itu, Iya. obat mencret itu. Iya. Jadi minta berulang kali. Nah, itu dia. Ustaz. Packaging. Packaging. Komposisinya tetap paracetamol, tapi rasanya begitu. Banyak umat Islam ini melihat syariat itu pahit. Maka kita coba, bisa nggak sih kita kemas innamal a'malu binniyat itu rasa stroberi, innallaha ma'as sabirin itu rasa anggur, Iya. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu rasa ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu yang kita coba ya. Repackaging itu. Cakep banget. Masya Nah, Allah. Tad, ini kan sebenarnya gini, Tad. Kalau kita lihat kenapa masyarakat hari ini begitu, Ya. karena kan masyarakat hari ini hidup dalam peradaban materialisme, Masya Allah. Ya. peradaban sekularisme, Baik. peradaban yang menitik beratkan kepada standarnya materi. Ya. Kalau Ustadz datang, saya ngeliat dulu, wah mobilnya keren. Ustadz lebih saya pandang. Betul. Tapi kalau Ustadz datang Betul. pakai Grab, Betul. Ustadz langsung dibawa. Betul, Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya Ustadz datang jamnya 300 juta, saya langsung cium tangan antum. Tapi kalau kemudian Ustadznya pakai jam, jam kuaci gitu ya, Iya, kita iya. langsung bilang, Iya. bisa kita beli. Ya Allah. Akhirnya kan terbentuk, Ustadz. Sejak Betul, kecil kalau betul, hadiah materi, betul, betul. sampai besar, kuliah di mana? Berapa IPK-nya? Iya. Kalau mau nikah rumahnya di mana? Iya. Akhirnya materi, Allahnya minggir. Betul. Potret hari ini kan sebenarnya adalah potret wajah peradaban Barat. Peradaban yang gagal. Nah, Iya. pertanyaan Zat, ini kan antum juga saya lihat kalau udah cerita sejarah dan peradaban dan memang ngambil juga tentang civilization ini, bagaimana Zat? Umat ini, ada apa dengan umat ini yang tadinya peradabannya begitu tinggi, Iya. sampai Barat belajar kepada mereka, sekarang prosok, sok, anjlok. Iya. Tukang bunuh umat Islam, teroris umat Islam, walaupun itu pencitraan. Iya. Tapi fakta juga begitu, masjid paling jorok Zat. Iya. Banyak umat Islam. Betul. Muslim terbesar di dunia Indonesia, banyak nggak bisa baca Quran. Betul. Haji terbanyak Indonesia, tapi korupsi juga nomor 1 di dunia. Nah, ada apa di peradaban ini? Iya, Ini kan korban peradaban semua. Betul. Nah terus ada apa dengan peradaban Islam ini? Kemudian bagaimana caranya untuk mau balik lagi ke peradaban itu? Betul. Ustaz Fatih, kalau kita melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa, Ya. juga ke negara-negara Muslim gitu ya. Kita bicara tentang perjalanan sejarah. Itu peradaban Yunani Romawi itu selalu meninggalkan bekas bangunan-bangunan yang megah sekali. Tapi peradaban Rasulullah ada nggak begitu? Iya. Nggak ada. Mana? Yang dibangun bukan fisik, Bukan fisik. Yang dibangun adalah ruh, mental, mental. saksiyah. Iya, itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Allah SAW. Islam sebagai ajaran yang menyeluruh, komprehensif, itu nggak boleh diterima umatnya hanya sebagian-sebagian. Kan ada dimensi akidah, Ya. ada dimensi syariah, ada dimensi akhlak, ada dimensi muamalat, dan ada dimensi hadarah, dimensi peradaban. Ini yang umat Islam kadang meremehkan itu, Ustaz. Dia merasa bahwa Islam ini ajaran besar. Tapi yang mengkaji Islam sebagai sebuah peradaban sedikit sekali. Betul. Sedikit sekali, Ustaz.
Coba misalnya dalam tulisan-tulisan tentang peradaban, ketika berbicara tentang peradaban Romawi dan Yunani, kan pada masa Rasulullah datang seperti apa perjuangan ini? Yang diceritakan adalah kebobrokan Romawi dan Yunani, ya, dan Persia. Iya. Kalau saya bilang, nggak mungkin mereka ini mencapai puncak peradaban kecuali ada nilai yang mereka usung. Artinya mereka juga unggul. Oh, oke. Tapi kemudian nilai itu yang luntur sehingga mereka jatuh. Maka begitu juga peradaban Islam yang sangat agung. Ya. Ketika luntur nilai-nilai itu, maka dia juga akan hancur. Ini nasib umat Islam sekarang. Di mana umat yang memperhatikan angka tapi mengabaikan nilai. Kita kan begitu, Ustaz. Ya. Kasur empuk itu kan angka, Ustaz. Ya. Berapa harganya? Ya. Tapi tidur nyenyak nilai. Wah, itu yang tak ternilai. Nilai. Rumah kita pikirin itu, lantainya dari apa, dindingnya Pintunya seperti apa, apanya seperti apa, itu kan angka semua. Nah. Tapi membangun sakinah mawaddah warahmah itu kan nilai. Allah, menarik banget. Nah, kita pengen begitu, Ustaz. Kita kembali kepada fokus dengan nilai-nilai. Bukan berarti angka ini nggak boleh, boleh banget, gitu loh. Islam itu Nabi ketika mengajarkan la ilaha illallah bukan cuma menjanjikan nanti dapat surga, jangan. Banyak orang mengira surga ini masih jauh. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu harus yakin. Kita dapat meyakinkan dari sejarah Islam, dari sirah experience, kalau kamu benar la ilaha illallahnya, kamu akan mimpin dunia. Karena udah terbukti sampai sekarang, ada nggak sih peradaban yang memimpin dunia itu sepanjang peradaban Islam? Nggak ada. Amerika baru 150 tahun, 200 tahun. Ya. Rusia komunisme juga 40 tahun runtuh. Habis. Cina baru. Tapi kalau Islam hampir 1000 tahun, Ustaz. Kalau kita setia pada nilai, angka akan ikut. Nah, berarti orang-orang urban hari ini masih tercetak nilai ya? Orang urban masih angka, ya? masih angka, Ustaz. Banget. Ya, tadi kan berarti peradaban yang dibangun peradaban angka. Ya. Jadi akhirnya orang sibuk dengan angka-angka. Iya. Berapa IPK-mu? Tapi anak yang soleh nggak penting. Iya. Karena Kejujuran nggak penting. nggak penting. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, Ustaz. Orang tua itu melakukan apa saja untuk anaknya. Bikin tugas anaknya, ngelukis, bikin tugas-tugas sekolah itu keterampilan. Saya pernah ngantar anak ke sekolah, Ustaz. Pakai motor. Lihat tugas temannya masih kelas 1 itu rapi banget. Itu pasti bukan tugas dia. Dia sedih pulang ke rumah marah-marah, bagus. Tapi ini hasil kamu, dia bilang. Yang kita ajarkan adalah kejujuran itu. Tapi kalau memang sekolah jebakannya sudah dari kecil, menurut antum tadi, memang angka, itu kan akhirnya kita akan rusak terus, Ustaz. Makanya kita pingin pada peradaban nilai ini, Ustaz. Iya. Nah, terus gimana, Ustaz, cara kita berdakwah ke mengubah peradaban angka dengan peradaban nilai? Menarik nih. Ya. Wah, ini angka ini. Masya Allah. Ini sore-sore begini nih asik. Wah, panas-panas seger. Insya Allah, makasih Mas Guntur. Terima kasih banyak. Nah, jangan tanya ya, belum nikah atau udah nikah. Saat ini banyak stoknya, harusnya ada. Iya. Ustaz, kita melihat segala sesuatu. Ana belajar, Ustaz. Dari bagaimana sejarah dibentuk. Sekiranya kita masih tetap berada pada jebakan peradaban angka, maka nggak akan panjang umur, nggak akan. Sebab yang awet itu kan nilai. Yang membuat Islam ini kan awet nilainya, Ustaz. Kemudian angka itu mengikuti. Kalau kemudian dunia makmur karena angka tadi, karena kejujuran, karena saling tolong menolong, karena apa? Itu adalah buah dari situ. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita gimana nilai-nilai ini dapat terus berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kan begitu, Ustaz. Rasulullah SAW kan selalu sampaikan kepada para sahabatnya tentang hakikat dunia. Iya kan? Kalau saya lihat, umat Islam kembali kepada 3 pilar pendidikan Rasulullah. Pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat segala sesuatu. Jadi Allah adalah sentral. Persoalan kita kan selama ini menyingkirkan Allah dalam kehidupan. Nah, dicampakkan Allah. Yang kedua, tahu tentang hakikat dunia. Orang kalau udah ngomongin dunia, mau profesor, mau doktor, mau ulama, mau ustadz gitu kan. Kalau belum tamat tentang dunia, nggak bisa, Ustaz. Harus tamat dulu. Harus di atas kesadaran dunia itu nggak ada apa-apanya. Cakep, kan? Iya kan? Benar.
Antum mau ngomong Tapi akhirat kalau misalnya, bagaimanapun, mau ngomong akhirat tapi dunianya masih nyangkut-nyangkut. Insya Allah. Ya kan begitu, Ustaz. Nah, yang ketiga adalah keteladanan. Gimana membangun peradaban yang sudah dikuasai oleh material dengan angka-angka ini menjadi kembali ke peradaban nilai. Kembali membangun kesadaran bahwa Allah adalah pusat segala poros kehidupan kita. Kemudian kesadaran tentang hakikat dunia dan keteladanan. Keteladanan ini ya para tokoh umat, Ya. para pejabat, Ya. orang-orang yang penting dalam kehidupan, para influencer. Ya. Bagaimana mereka memberi keteladanan itu. Kita mau ngajar gimana pun, tapi orang lihat bahwa oh suka kemewahan, suka kemegahan ya percuma. Nggak ada gunanya. Ustaz. Rasulullah begitu. Allah. Kekuatan dakwah Rasulullah itu keteladanan. Nabi pernah merasakan pahitnya ketika tidak melakukan keteladanan. Pada tahun ke-6 ketika mau umroh, tertahan. Ya. Para sahabat itu udah kadung berangkat dari Madinah itu, pengennya kita tetap umroh. Kita kuat kok ngadapin orang-orang musyrik. Tapi Nabi bilang enggak. Kita batalin tahun depan umroh. Ya. Umratul qadha. Ya. Nabi perintahkan para sahabat untuk tahallul Ya. dan menyembelih dam. Enggak ada satupun yang ikut. Nabi masuk ke tendanya itu sedih. Lapor ke istrinya. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, enggak usah ngomong apa-apa. Naik ke ontamu, gunting rambutmu lalu engkau menyembelih. Rasulullah lakukan itu semua menyembelih. Ini kan keteladanan Ustaz. Ah, kita coba Ustaz. Lakukan itu. Ustaz Fatih Karim boleh nggak meminta? Boleh, tapi untuk umat. Iya kan? Boleh nggak kita? Tapi kalau minta untuk diri sendiri, untuk apa? Oh, nauzubillah min dzalik. Ya, yang kita bangun, kita harus punya harta sebanyak mungkin. Kita harus berbisnis, kita harus berinvestasi, tapi untuk apa? Untuk nilai. Ya. Tidak berhenti pada angka itu. Kita coba begitulah. Ini ajarannya dahsyat loh Ya teman-teman, Allah, bayangin ya. Subhanallah. Angka yang selalu ini kita kejar, IPK tuh angka, gaji tuh angka, Angka. cantik Iya. tuh angka. Betul. Hebatnya Islam, Zat. Mengajarkan kepada sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Betul. Segala sesuatu, Ngeri, Zat, tuh. terlihat yang loh. bisa diangkakan berarti barang murah, Ustaz. Nah, tuh. Iya kan? Yang tidak bisa diangkakan itu yang mahal. Kita bilang harga baju berapa? Oh, ini pesannya dalam banget ini. Kita Jadi beli kalau masih ada angka tuh ya pasti masih murah. Karena ini hanya tentang waktu. Iya. Ketika kita masih mahasiswa, Iya. lihat baju harga 1 juta, mahal. Betul. Tapi kan itu angka. Iya. Ada kemudian capaian kita, kerja kita, penghasilan kita melihat angka 1 juta Itu kecil. beli. Pokoknya setiap sesuatu yang masih bisa diangkakan, maka dia barang murah. Saat Ana tuh pernah jadi tukang kerupuk, Ya. jualan keliling. Masya Allah, ya Allah. Masukin warung-warung. Ana ngeliat mobil, Iya. itu ya Allah, kapan punya gitu? Berapa angkanya? Iya. 300 juta. Iya. Sekarang kebeli. Iya. Berarti kan Iya. lewat ya. Lewat. Yang sekarang kita bilang mahal-mahal juga, nanti bakal murah, Ustaz. Insya Allah. Dulu pesawat, orang terbang orang kaya, Sekarang orang sendal jepit naik pesawat, Betul. Nah itu kan. Pesannya luar biasa nih. Segala sesuatu yang masih bisa diangkakan, maka dia barang murah. Tapi yang nggak bisa diangkain. Jadi Yang Ustaz tak kebayang terbeli. nggak? Ada dai, ada ulama, ada ustadz yang mau diangkakan. Aduh. Iya kan? Wah, gawat ini. Nah, teman-teman semua, ini gedungnya udah jadi. Ini amanah wakafnya teman-teman ya. Kemarin Ustaz Fatih nitip 2 kilo semen, batu bata gitu ya. Nah, sekarang udah jadi begini nih wakafnya. Ini kamar-kamar. Ini kamar dan ruang belajar. Nah, ini teh ruang makan di bawah ini. Oh, kayak kantin gitu. Ya, kantinnya. Ayo kita lihat. Iya, bersih banget nih. Ini ruang makan santri putra. Nanti ada gedung ruang makan santri putri. Jadi mereka nggak akan mungkin bercampur kan. Interaksinya terjaga. Jadi mereka tetap fokus sama hafalan. Yang kesini ruang pembina. Pembina terus tidur di sini berarti. Iya. Dan ini semua dari wakaf. Dari wakafnya jamaah. Tapi nitip, ya di